adalah terkait dengan jamaahnya, itu juga cukup banyak. Kemudian masjidnya juga kalau besar sih tidak, yang penting itu juga cukup, sehingga masjid itu punya kegiatan-kegiatan sehingga jamaah itu menjadi regeng dan banyak kegiatan. Kira-kira kan begitu. Amin. Nah, untuk menopang kegiatan itu kan tidak mungkin hanya kita mengandalkan dari sedekah, infak, dan mungkin zakat. Tetapi perlu adanya didukung dana lain yang tentunya kecuali dari donatur juga memungkinkan untuk adanya usaha. Sehingga masjid itu betul-betul menjadi makmur, kegiatannya bisa banyak, programnya bisa banyak, dan bermanfaat bagi jamaah. Amin. Oleh sebab itu, monggo ini kami yuk dengerin bersama apa yang nanti kita dengerin dari Bapak Ketua Takmir, Pak Haji Udawi, terkait mungkin yang pertama Pak Udawi adalah kebijakan terkait dengan pengelolaan masjid itu dalam melangkah melayani umat itu jamaah kita itu kira-kira mungkin bisa digambarkan seperti apa? Monggo. Terima kasih Pak Rio. Tadi disampaikan bahwa pengelolaan masjid itu memang gampang-gampang susah, bukan gampang-gampang susah, tapi susah-susah gampang. Oh, ya. Banyak susahnya gitu. Karena ini kan Komplain itu udah biasa. Ya, bukan susah bukan gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Ya, Jadi harus perlu manajerial yang diperlukan. Misalnya untuk pengelolaan masjid tidak hanya kita tergantung pada sedekah yang beredar tiap Jumat atau kemudian kencelengan tiap ada pengajian, tapi kita harus untuk memakmurkan masjid harus punya sumber-sumber yang lain. Dan ya, betul. Nah, alhamdulillah di Masjid Al-Hikmah ini ada yang mewakafkan depo air sehingga bisa untuk menjadi sumber penghasilan masjid. Ya. Kemudian alhamdulillah dari pengelolaan masjid itu juga ada Pak Haryo, ada takmir yang lain sehingga kita bisa bangun Al-Hikmah Point dan itu bisa menjadi sumber penghasilan masjid dan kita tidak tergantung pada kas donatur, sehingga kita mau melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya butuh biaya, kita insya Allah tidak tergantung pada sedekah yang kita lakukan di masjid. Ya. Jadi ada beberapa program Pak Ari yang kita sudah lakukan. Itu alhamdulillah berkat bantuan atau berkat takmir yang solid, kemudian jamaah-jamaah yang solid, akhirnya Masjid Al-Hikmah ini bisa berjalan dengan baik. Iya. Baik, jamaah tadi telah kita dengerin bahwa supaya masjidnya makmur, tadi ada salah satu usaha yaitu dengan membangunnya Al-Hikmah Point. Yang mana di dalam Al-Hikmah Point itu hanya ada pedagang, ada UKM yang mau menyewa. Menyewa lapak, dan nanti hasilnya adalah untuk masjid. Untuk masjid semua. Kemudian juga ada hibah dari Kangen Water ya. Betul. Nah, yang ini juga tentunya hasilnya juga untuk masjid. Masjid semua. Di samping juga penerimaan dari infak, sedekah, dan zakat. Betul. Kira-kira gitu. Ya, ini jadi semua ini untuk menopang kegiatan daripada atau program-program masjid agar supaya bisa regeng masjidnya, bisa makmur. Mungkin ada program yang mungkin bisa disampaikan Pak Ketua Takmir, mungkin program-program apa biar para jamaah ini bisa tahu dan mungkin bisa ikut membantu atau mungkin yang lain mungkin. Monggo silakan. Terima kasih Pak Aryo. Program yang sudah kita bicarakan atau rapatkan dengan takmir itu waktu kami menjadi takmir itu ada 12 program. Yang pertama itu adalah program pengajian malam Jumat. Kemudian ada tabungan korban juga. Kemudian pengelolaan TPQ. Kemudian kita memberikan santunan juga kepada fakir miskin dan orang-orang duafa. Selanjutnya kita juga untuk lebih mengakrabkan jamaah, kita melakukan senam AWS3 tiap minggu. Senam AWS3. Tiap minggu. Itu ya untuk mengakrabkan jamaah. Kemudian
kita juga punya Al-Hikmah Band. Nah, Al-Hikmah Band ini juga itu untuk menggalang atau menampung aspirasi dari jamaah-jamaah muda, bapak muda. Kemudian yang paling ini yang menjadi andalan kita mungkin nanti adalah bank infak. Jadi ini tidak semua masjid punya bank infak. Bank infak ini adalah program dari Bank Infak Nasional itu memberikan pinjaman kepada jamaah maupun UKM dengan tanpa bunga. Jadi pinjaman tanpa bunga. Ya. Ini insya Allah menjadi andalan dari Masjid Al-Hikmah, sehingga paling tidak bisa memberikan solusi bagi jamaah maupun pedagang-pedagang UKM untuk menghindari riba. Gitu. Ya. Itu beberapa. Ya. Terus yang kemarin bagus lagi nih Pak, kita memberikan hadiah umroh kepada jamaah yang sholat subuh. Ya, itu kita juga memberikan. Terus program yang lain kita sudah memberikan umroh kepada ketua TPQ, kepala TPQ, kemudian marbot, kemudian imam kita juga sudah lakukan, termasuk program Al-Hikmah. Yeah. Baik, jamaah, jadi telah kita dengerin tadi banyak, ada 12 program dari Masjid Al-Hikmah. Itu salah satu atau beberapa diantaranya adalah tabungan korban. Jadi ini siapa yang ingin berkorban, daripada membayar langsung katakanlah 3.500.000 ya Pak ya, itu sekali mungkin tidak memungkinkan, maka boleh dicicil dengan menabung. Betul. Sehingga dalam 1 tahun itu tidak terlalu berat dan bisa berkorban dengan ringan kan gitu. Betul, Dan program ini sudah berjalan, termasuk saya juga mengikuti program ini. Monggo yang lainnya juga boleh ikut dan kira-kira. Kemudian juga santunan kepada fakir miskin ya, dan duafa, yang ini yang disampaikan juga pada Muharram kemarin ya, 10 Muharram. Ini tiap bulan juga, tiap bulan. Tidak hanya selain itu juga Muharram, tiap bulan juga kita melakukan. Bulannya disampaikan. Kemudian ini yang sifatnya agak budaya seni gitu. Tadi disampaikan ada Al-Hikmah Band. Nah, ini untuk menampung anak-anak muda yang mungkin di bidang budaya ini dengan lagu-lagu Islami kan kira-kira gitu ya. Kemudian juga ada lagi ini supaya mengakrabkan daripada jamaah, ada senam AWS 3 tiap minggu kan gitu ya. Kecuali kalau ada acara kan gitu ya. Betul, Nah, itu. Kemudian juga tadi disampaikan ada Bank Infak. Yang tadi disampaikan Bank Infak ini adalah meneruskan program dari pusat ya. Yang termasuk kita juga termasuk yang bisa melaksanakan. Dan yang jelas ini pinjam kemudian tanpa bunga, tetapi harus ada syarat dan ketentuan kira-kira kan gitu. Kemudian yang tadi juga ada dulu pagi itu kalau subuh itu hanya 2 baris ya Pak ya. Sekarang kemudian dicoba dirangsang waktu itu dengan program masjid, siapa yang bisa sholat subuh berjamaah akan mendapatkan hadiah umroh. Betul, dan ini sudah dilaksanakan dan kita sudah memberangkatkan ya. Empat itu. Dan kelihatannya karena ini sudah berhasil ya, jamaahnya sudah banyak, sekarang itu sudah tidak dilakukan lagi. Karena sementara ini sudah 5 baris sekarang. Yang lain. Sudah asalnya 2 baris, ya 5 baris. Gitu, ada barisnya juga sudah lebih banyak kan gitu. Kemudian juga yang lainnya yang mungkin kami ulas kembali, tapi yang penting bahwa program-program ini telah dilaksanakan dengan baik. Dan juga ada pengajian-pengajian yang mendatangkan ustadz-ustadz yang ternama ya Pak Betul ya. Seperti yang kemarin itu ya. Nah, Ustadz Oko Setiawan yang cukup banyak itu, dan jamaah cukup antusias untuk hadir yang berikutnya kan kira-kira gitu. Baik Pak Takmir, mungkin dari apa yang tadi disampaikan, mungkin ada harapan gitu kepada jamaah supaya masjid ini bisa lebih regeng lagi, lebih makmur lagi gitu, kira-kira mungkin apa? Terima kasih Pak Aryo. Jadi Takmir dalam hal ini alhamdulillah dengan kerjasama dengan solid bisa menjadikan amanah ini untuk memakmurkan masjid.
Jadi kami ingin menjadikan masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah mahdhah saja, tapi bisa menjadi fungsi sosial, bisa menjadi pusat pendidikan. Kita seperti ada TPQ itu juga kan untuk memberikan pelajaran atau pengajaran pada anak-anak yang edukasi kepada anak-anak khususnya ya. Dan ini juga memberikan tiap habis maghrib sampai habis isya Pak Aryo, kita juga mengajarkan kepada ibu-ibu bapak-bapak yang belum bisa membaca Al-Quran. Jadi dari nol belum bisa baca Al-Quran, kita adakan juga pengajaran seperti itu. Jadi alhamdulillah sudah bagus ini. Jadi istilahnya kita sebut di situ santri taman kawak-kawak ya. Santri taman kawak-kawak itu. Jadi dari nol nggak bisa baca huruf bijaya, sekarang sudah bagus ini. Alhamdulillah ini ya. Jadi kemudian yang menjadi yang lain itu masjid menjadi pusat informasi juga. Masjid menjadi pusat dakwah juga. Jadi masjid mempunyai fungsi sosial juga. Jadi tidak hanya sebagai ibadah mahdhah tapi mempunyai manfaat pada masyarakat sekitar. Begitu Pak. Baik. Jadi tadi disampaikan salah satunya adalah bahwa masjid mempunyai fungsi sosial. Salah satunya adalah mengedukasi anak-anak untuk bisa membaca Al-Quran ya. Betul, ya. Ditampung dalam TPQ Al-Hikmah ya. Kemudian juga tidak hanya anak-anak yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah manula, yang mungkin belum sempat belajar, ini juga kita tampung dalam bentuk taman kawak-kawak ya. Jadi ini juga belajar dan insya Allah ini terus akan kita lanjutkan sampai bisa ya, kita dampingi sampai bisa. Kemudian juga program yang tentunya harapan-harapan yang lain yang juga mungkin bisa berfungsi secara sosial ya, terkait dengan keberadaan masjid di tengah lingkungan kita. Betul ya. Mungkin ada statement terakhir gitu Pak, atau mungkin pesan apa ya, pada jamaah gitu? Kepada jamaah kita tidak banyak-banyak memberikan statement. Jadi seperti yang tadi untuk taman kawak-kawak itu ada apa ya, semacam yel bukan ya? Semacam istilahnya yang penting ngaji. Yang penting ngaji. Tapi ada satu lagi ya apa itu? Masjid Al-Hikmah dari jamaah. Bareng? Ayo. Jadi ada zilya jamaah yang membuat yang untuk mengakrabkan jamaah. Ya. Jadi yang anu Pak Aryo toh. Nanti di penghujung nanti kita. Penghujung ya udah. Iya, itu. Saya kira itu Pak nggih. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ini yang bisa disampaikan dan mungkin sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan Bapak Ibu jamaah, kalau memang ada sesuatu yang ingin disampaikan begitu ya Pak ya, betul, ya. Bisa memberikan aspirasi, bisa memberikan masukan langsung kepada takmir Masjid Al-Hikmah, agar kita di dalam mengelola ini bisa baik. Dan saya yakin tadi di awal Pak Ketua Takmir sudah menyampaikan mengelola dengan banyak jamaah itu tentunya tidak mudah kan. Betul. Gitu. Dan kritik saran itu siap kami terima dalam rangka untuk yang lebih baik. Betul. Masjid yang lebih makmur kira-kira gitu. Saya masih ingat Pak ini. Ayo kita slogan yel bareng ya. Yel bareng ya. Tangannya di sini ya. Nah, sebelah kanan ngepal. Kalau nanti saya bilang jamaah Al-Hikmah, nanti dijawab ya. Akrab banget gitu ya. Ayo bareng-bareng sama jamaah yang mendengarkan ini. Jamaah Al-Hikmah akrab banget. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bincang-bincang kami malam hari ini bisa bermanfaat buat jamaah. Dan akhirnya kita akhiri. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.